Ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 16. Ada dua kami. Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah ini ada dua BAP mungkin boleh dijelaskan. Yang satu terkait laporan kita terhadap KL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RD. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya, enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RT? Oh, pencemaran baik. Pembahasannya apa pembahasannya? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau Tuduhan. tuduhan yang tidak adanya fakta. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-bukti. Mungkin buktinya seperti apa sih? Mungkin ada video atau sama terkait kayak narkoba. Saya tadi memberikan buktinya bahwa hasilnya hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana Teh menanggapinya? Oh ya, nggak apa-apa itu proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan itu nama baik, jadi saya pun akan membela saya. Dan mungkin sedikit update ya soal udah dicabut laporannya sama Abi. Itu gimana sih ditanggapan? Tanggapan ya aku ini ya, karena saya pun kan dari awal tidak mau minta untuk dicabut. Tapi kalau dia mau coba, Dia kan bilang katanya nantinya tidak berbicara antara anak mereka. Disebutkan sih mungkin kita sendiri gimana sih melihat harus bagus harusnya dari awal ya. Nah ini kan juga ada kabar simpang siur terkait teteh mundur dari sebenarnya gimana sih, kita mundur atau seperti apa gitu? Oke, per tanggal 2 kemarin 2 Januari 2025 saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Penduduk Indonesia. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap kehidupan saya pribadi, biar tidak apa ya campur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti juga tidak. Untuk kontribusinya sendiri gimana teh? Masih dari saudara atau seperti apa gitu? Tanya yayasan ya, karena orang sendiri sekarang yang Nah ini kan dari Abi sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Dari kita sendiri gimana sih? aku kasihan. Karena emang ada di perempuan katanya, menghadapi perempuan lain. Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan. Itu pertama atas tuduhan dari kita, karena harus tidak disesali juga punya anak, saya pun punya anak seperti itu. Yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai ramai saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial itu bukan terkait penyerangan dari KL ya Mbak ya, atau dari RT, itu sama sekali tidak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusan sama mereka. Berarti kita bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai ikutin proses hukumnya. dan mungkin dari Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan gitu kan. Teteh mundur tuh dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya yang Deddy Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih nggak bergerak sama perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke bank seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah itu kan berucap ya, kalau bisa bilang kalau teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah. Tahanan rumah. Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu. Oh, diketawain aja. Sampai misalnya merembet ke Mas Gary juga kan, bisa dibilang katanya Mas Gary ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itulah, mungkin punya ada
sampai merembet ke Mas Dedi sendiri, Teteh sendiri terima kasih. Kalau itu nggak boleh tanggapi ya. Bukan. Karena kalau mau nanya aku pun jawabnya apa, kalau boleh tanya sama Mas Dedi-nya langsung. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer. Dan tanya langsung sama beliau. Butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan diri? Karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar dulu. Pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang, nggak bisa balance, jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Jadi per tanggal 2 kemarin sudah dirinya tanggal 26. Tapi di akte notaris sudah mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Artinya selama ini kan kalau uangnya di Novi Pareo kan uangnya mungkin di yayasan. yayasan. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan berbeda. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Tapi kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan, bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau bisa ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya itu pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk Mas sendiri bisa mendapatkan dana donasi? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi kan sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan. Yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan. Dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Gue tahan teh. Ya, tahan. Ya hilang ke depan. Nah, ya segitu aja Bu. Ini yang bertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah bisa lagi nih. Begitu. Jadi dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu? Berapa nominalnya? sebenarnya nominal uangnya itu kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk program bagus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Tapi nanti ke depan nanti tetap akan membantu nggak? Kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti Saya mungkin terkait sidang mungkin dari pihak kami sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang dan gimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya.
Teteh sendiri melihat seperti apa? Ini kita Gugatnya kan yayasan ya, betul, bukan kan bukan aku lagi. Iya, maksudnya tanggapan Teteh. Kalau kalau Teh nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu karena bukan bagian dari yayasan lagi, sebenarnya sangat disedihkan sih karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Walaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaan. Gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini, katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada, ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Itu kok bisa disamakan dengan orang lain itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kamu. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih? Mungkin tahun terberat. Tahun terberat banget. Capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal ya kita bantu orang. Mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Jika kita lihat bantu tapi ada aja halangannya, dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua kita udah mati-matian. Teteh kan sempat nangis di lihat TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga, mungkin dari situ stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah. Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang rada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya gak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu apa ya, kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma satu dua, jadi kayak capek gitu. Teteh kan Mau sampai kapan juga kan kayak ini uang yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya kan aneh gitu. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin mungkin. Itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin. Berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan. Oh iya, jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin bilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah duduk, mau dinaikin lagi atas kasus seseorang ini gitu. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa sih, apa lagi gitu. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Langsung kita fokus ke saya, bukan malah fokusin ke pasal saya. Kalau saya ini, kalau sedikit itu kasihan lah anak-anak saya, gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah gitu. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain, nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah, terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan mungkin ramai. Mungkin kita sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu, mungkin siapa yang menyebarkan. Saya nggak tahu kalau siapa yang menyebarkan, karena saya tahu pun itu kondisinya saya di malam, terus tiba-tiba ramai, setengah 3 subuh, aku langsung hubungin Mbak Bisma, Mbak ini gimana gitu, aku shock banget, itu sempat gemetar ya Mbak, kok tiba-tiba kayak gini gitu, terus netizen udah banyak yang kata aku berkasih darah, ya jadi gimana seperti apa gitu. Mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin ya, nantinya mungkin ke depannya gitu. Ada rencana kalau nggak, belum ada pikiran sih, ada rencana Oh, pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku cinta, udah banyak yang tertinggal, jadi pengen perbaiki yang tertinggal sih. Dan mungkin jadi sekarang sibuk jualan di TikTok. Mungkin seperti apa nih mungkin ini apakah memang
itu bagian dari usaha saya mencari uang ya, mencari rezeki. Jadi supaya dibilang nanti bukan apa ani-ani ya. Sebenarnya kita pergi aja konten kreator penghasilan udah sangat cukup buat saya, ngebantu anak-anak, ngebantu ODGJ di jalan, ngebantu lansia sebatang kara udah sangat cukup. Tapi yang tadi saya bilang sangat disayangkan ketika penghasilan kita dipertanyakan sama konten kreator lain gitu ya. Agak lucu, sedangkan penghasilan kita udah lebih cukup untuk saya. Gimana cara kita bersyukur aja? Teh ada rencana uang itu mau dibalikin aja teh ke Agus teh biar cepat clear. Uangnya udah sengketa, jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya, itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Nah, ini kan kemarin ada beberapa juga lawyer yang berkumpul kira-kira soal pada kembali lagi itu hak masing-masing ketika dia pilih untuk jadi kuasa hukum saya atau dia pilih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu kalian orang baik yang mensupport saya di awal. Ini kan ini juga udah bikin donasi yang baru lagi ya, dan itu katanya udah terkumpul lumayan banyak dan akan digunakan untuk ke Singapura dalam waktu dekat. Sempat beredar kabar juga katanya sudah tidak membutuhkan dana donasi yang dulu. Oh, udah nggak butuh. Katanya kali-kali. Oh iya, kalau itu tanggapannya ya alhamdulillah ya. Sudah banyak yang bantu karena selama ini pun dari kemarin kita melihat KM ya juga banyak membantu, terus Pak AL juga dalam pengobatannya menyediakan fasilitas rumah sakit juga sudah membantu. Tergantung orang yang mau dibantu apa enggak sih, poinnya itu dari bawah. Terima kasih. Terima kasih.